Halo, assalamualaikum, selamat datang di Teknisi Autosel. Oke teman-teman, ini ada Xiaomi Redmi 6 ya, atau Redmi 6A, sama ya teman-teman, cuman beda di fingerprint aja. Ini masalahnya ketika dicas hanya hidup lampu LED aja ya teman-teman, dan dihidupkan tidak bisa ya, seperti ini. Jadi langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Ini saya bongkar langsung untuk mengecek kondisi handphonenya ya. Oke, sudah mulai terbuka ya teman-teman. Sudah, kita lepas dulu cover belakangnya. Oke, hati-hati, ada kabel fingerprint ya teman-teman. Oke, untuk Xiaomi Redmi 6A atau 6 ya, ini sama ya teman-teman. Ini cuman bedanya di fingerprint. Oke, ini langsung aja kita buka bautnya ya, baut penutup konektor baterainya. Oke, ini kita buka dulu bautnya semuanya agar lebih mudah dalam pengecekan ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan cek ya. Untuk pertama ini saya akan cek ya tegangan baterainya apakah ada ya. Karena kalau tegangan baterainya tidak ada, sama saja handphone tidak hidup ya. Ini, dan juga saya akan cek tegangan di konektor baterainya ya, sambil saya cas ya. Oke teman-teman, ini langkah pertama saya akan cek untuk di baterainya apakah ada tegangan atau tidak ya, tegangan yang cukup untuk menghidupkan sebuah handphone ya teman-teman. Nih saya akan cek ya menggunakan multitester digital ya teman-teman. Ini kita arahkan ke arus DC ya teman-teman. Oke, kita paskan dulu, ternyata 4,1 volt ya teman-teman, dan ini lumayan penuh ya. Kalau 4,1 volt itu untuk baterai itu sudah lumayan penuh ya, sudah bisa menghidupkan handphone. Oke, lanjut kita akan cek ini di konektor baterainya ya, sambil kita colokkan cas. Kita akan cek apakah arusnya ada masuk ya teman-teman. Oke, ini kita cek, ternyata ada ya teman-teman, 4,1 volt ya, berarti arus casnya masuk ya. Oke, kita coba lagi apakah HP-nya hidup. Kita pasang, mana tahu hidup ya teman-teman. Kita tes, kita hidupkan on off-nya, ternyata tidak hidup juga ya. Oke, lanjut kita akan periksa dengan menggunakan power supply ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya dengan menggunakan power supply. Kita cek di mana kerusakannya ya. Ini power supply-nya sudah saya siapkan ya, saya setel di 4 volt ya teman-teman, dan kabel hitam saya hubungkan ke ground ya. Saya hubungkan kabel yang hitamnya, dan yang merah saya hubungkan ke pinset ya teman-teman, dan dari pinset langsung saya hubungkan ke jalur positif di baterainya ya teman-teman. Oke, langsung saja nih, sudah saya hubungkan ke pinset. Tes dulu ya. Oke, ternyata ada arusnya, dan kita tes sambil kita tekan ya. Setelah terhubung, kita tekan tombol on off nya, tidak ada respon sama sekali ya, pergerakan ampernya ya teman-teman. Hanya sesekali ada angka 1 ya, kemudian kembali lagi ya, dan kita coba lagi, tidak mau ya, tidak ada respon ampernya, tidak ada pergerakan. Oke, untuk seperti ini teman-teman, biasanya ini kerusakan terjadi di IC power ya teman-teman. Oke, untuk Xiaomi Redmi 6 ataupun Redmi 6A itu IC powernya ada 2 ya teman-teman ya, ada yang utama dan pendukung ya. Biasanya untuk Xiaomi Redmi 6 atau 6A itu sering terjadi di IC power pendukungnya teman-teman. Ini saya lihatkan dulu, ini IC power utamanya ada di belakang ya. Nih IC power utamanya, dan ini pendukungnya ya, IC power pendukungnya ya. Ini
Biasanya saya selalu ganti ini dulu ya. Kalau tidak berhasil baru yang intinya juga kita ganti. Biasanya IC pendukung, IC power pendukung saya ganti rata-rata berhasil ya teman-teman. Oke, untuk IC kodenya ya, IC powernya ini MT6371P ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin beli spare partnya itu kode sudah saya sertakan ya. Ini kita akan ganti IC powernya ya, IC power pendukungnya teman-teman. Nih pertama kita angkat dulu ya teman-teman. Oke, saya akan lakukan pengangkatan IC powernya ya. Ini saya menggunakan panas 370 ya teman-teman, agar lebih mudah, tergantung blowernya ya. Blower Anda biasa menggunakan setelan berapa enaknya ya. Oke, IC-nya sudah terangkat teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah terangkat kita akan bersihkan kaki-kaki IC-nya ya, kaki IC di mesinnya ya teman-teman. Oke, ini IC-nya. Nih, kalau nampak ya. Maklum kamera saya kurang bagus. Ini saya berikan zoom lagi. Ini kode IC-nya MT6371P ya, seperti yang saya berikan tadi teman-teman. Jadi tinggal Anda ganti saja, Anda cari di toko spare part, itu biasanya banyak yang jual ya. Oke, ini teman-teman kita akan bersihkan dulu kaki-kakinya agar rata ya. Yang masih kurang rata setelah kita angkat, ini saya berikan dulu plug ya. Kemudian ini saya bersihkan aja langsung dengan menggunakan solder ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan solder wick ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan solder wick lebih bagus ya teman-teman, tergantung selera masing-masing. Oke, saya menggunakan solder biasa aja ya, lebih mudah dan praktis ya. Kita ratakan kaki-kakinya agar ketika kita pasang berhasil ya teman-teman, dan tidak ada kaki-kaki yang tidak terkoneksi dengan baik. Oke, ini saya mulai lakukan ini perataan kaki-kakinya teman-teman. Oke, untuk teman-teman dipastikan ya, untuk kaki-kakinya ini harus diusahakan rata ya teman-teman. Jadi ketika pemasangan hasilnya maksimal ya teman-teman, jangan tidak rata ya. Kalau tidak rata nanti hasilnya enggak maksimal, terkadang tidak berhasil. Oke teman-teman, ini sudah saya pastikan rata ya. Ini Anda bisa lihat ya, sudah saya rapikan dan kaki-kakinya sudah rata. Nih ya, saya akan ambil ini IC yang baru ya teman-teman, sudah saya beli ini ya, si powernya ya, dengan kode MT6371P ya. Untuk IC power REMI 6 atau 6A sama ya teman-teman. Oke, ini saya buka IC-nya dan kita akan lakukan pemasangan ya. Oke teman-teman, ya saya lihatkan lagi ya, ini IC-nya ya, MT6371P yang baru ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bersiap-siap untuk memasangnya ya. Oke, ini saya tunjukkan dulu nih IC yang baru, dan kemudian ini sebelah kiri saya IC yang lama ya teman-teman. Jadi ini IC-nya tidak terlalu mahal, jadi Anda bisa dapatkan di toko spare part di mana Anda berada ya. Oke, langsung saja sebelum kita pasang, kita berikan dulu ya cairan plug di kaki-kaki IC-nya biar lebih mudah IC-nya menempel ya teman-teman. Oke, ini kita akan pasang IC-nya. Oke, kita ratakan dulu ya, kita paskan dulu kaki-kakinya ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan IC ini ya hati-hati ya teman-teman.
dan harus penuh dengan konsentrasi ya. Jadi dipastikan kaki-kakinya menempel dengan baik ya, dan posisinya juga pas ya. Oke, ini saya pastikan lagi kan, agak digeser sedikit ya, saya panaskan lagi. Oke, dan sekali lagi kita panaskan lagi agar kaki-kakinya menempel dengan baik. Oke ya. Dan kalau sudah terpasang dengan baik, maka langkah selanjutnya ya, kita akan bersihkan dulu ya. Bersihkan nih, saya bersihkan dengan menggunakan thinner ya. Ya, sisa-sisa amteknya teman-teman, saya bersihkan ini ya dengan menggunakan amtek, dengan menggunakan thinner ya teman-teman. Dengan menggunakan thinner sisa-sisa plugnya ya, jadi mesinnya kembali rapi ya dan bersih ya teman-teman, dan tidak ada sisa-sisa plugnya ya. Ini oke, sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya kita akan coba tes ya, handphonenya kita pasang dulu ke frame-nya teman-teman ya, semoga berhasil ya teman-teman. Oke, coba kita paskan dan kita lengketkan soket LCD, soket baterai, dan tombol on off ya. Oke teman-teman, kita pasang soket baterainya, kemudian kita diamkan dulu ya biar agak lebih dingin sedikit. Kita diamkan dulu, kemudian kalau sudah agak dingin ya, sekitar 5 menitan ya teman-teman, atau 10 menit biar mesinnya lebih dingin. Dan kita coba, kita hidupkan handphonenya, semoga berhasil ya. Kita coba teman-teman, kita hidupkan, dan alhamdulillah ya, handphonenya berhasil hidup ya teman-teman. Kita lihat apakah sampai ke menu. HP-nya loading, alhamdulillah. Kita lihat apakah berhasil sampai ke menu, dan teman-teman kita lihat, semoga berhasil ya, biasanya berhasil. Oke, kita lihat dan berhasil ya teman-teman. Cara ini sangat jitu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.